رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. كان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفا يا رب زده الشرفا يا رب زده الشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي Kalau kata jamaah yang muda itu mana akan menarik. Padahal mereka itu tahu ngakunya apa. Mereka itu tahu ngakunya nggak tahu kayak ini. Yang maling kan nggak ada yang maling yang ngaku maling. Kata mereka, nah mana akan menarik. Kami belum tahu kalau engkau adalah Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad tahu mereka itu tahu kalau Muhammad Rasulullah. Mereka nggak ngaku. Fa'anzalallahu hadhihi ayat. Nah, maka Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat ini menguatkan apa yang Nabi katakan bahwa mereka itu sesungguhnya apa? Tahu. Ayat ini apa bunyi? Lakin Allah inillahu yashhadu bima anda ya. Walaupun kamu nggak mengakui, walaupun kamu mengaku nggak tahu Muhammad itu Rasul aku akan tetapi aku ini Allah yang menyaksikan bima anda alaikan dengan apa yang aku berikan kepada Muhammad. Nah, itu turun ayat lakinillahu yashhadu bima anda alaikan. Allah azza wa jalla lakinillahu yashhadu bima anda alaikan. Yakni yang berkata Abu Abbas menafsirkan ayat ini. Nah, ini tafsirnya, kalian tadi sabab nuzulnya. Ini tafsirnya. In jahadaka haula il yahudu ya Muhammad maka baru bima awhayna ilaik. Jika mereka rombongan Yahudi itu mengingkari, jika rombongan Yahudi itu mengingkari kamu ya Muhammad sebagai Rasul, maka baru bima awhayna ilaik, mereka enggak percaya dengan yang aku wahyukan kepada engkau yaitu Quran. Tidak usah takut kata Allah. Qalu kata mereka ma'anzalallahu ala bashar. Mereka nggak ngaku. Allah belum pernah nurunin kepada manusia manapun wahyunya. Nah, mereka mengatakan itu. Jadi termasuk Nabi Muhammad. Mereka nggak percaya kalau yang Nabi sampaikan itu wahyu Allah. Kalau kata Allah papat kadabu. Nah, sungguh mereka itu berdusta. Padahal mereka itu tahu. Tahu Muhammad itu Rasulullah, tahu kalau wahyu yang Allah sampaikan sama Muhammad itu wahyu Allah. Mereka itu tahu, tapi orang-orang tidak tahu.
Allah yang bilang faqad kadzzabu bima ta'aw, mereka telah berdusta yang mereka katakan itu yang mereka. Fa inna Allah yashhadu laka bin nubuwwah, enggak usah khawatir wahai Muhammad, walaupun mereka enggak mengakui, namun Allah yang menyaksikan laka bagimu bin nubuwwah kamu benar. Bahkan wa yashhadu bima anzala ilaika min kitabihi wa yahdi wa wahyih, dan Allah pula yang menyaksikan bahwa yang Allah sampaikan kepada kamu itu tidak lain adalah kitab sucinya dan wahyunya. Nah, itu tafsir daripada lakinnillahu yashhadu bima anzala ilaika. Setelah Abdullah bin Abbas dia menyebut tentang sabab turunnya. Wal makna lain daripada itu anna yahuda wa in syahidu anna qur'ana lam yanzil alaika ya Muhammad. Ini makna kedua. Yahudi walaupun mereka tidak menyaksikan, tidak mengakui bahwa Quran yang lam yanzil alaika ya Muhammad, walaupun mereka menyaksikan bahwa Quran Allah tidak turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Lakinnillahu yashhadu, walaupun mereka enggak menyaksikan, enggak mengakui, namun Allah yang mengakui, Allah yang menyaksikan ya annahu anzala ilaik, bahwa Quran itu Allah turunkan kepadamu. Wa syahadatullahi innama ulipat, bisa bagi annahu anzala hadzal Qur'an al-baligh bil fasahati wal balaghati ila haitsu ajazal awwaluna wal akhiruna an mu'aradatihi. Syahadatullah, kesaksian Allah bahwa Quran itu adalah wahyu, kesaksian Allah bahwa Quran itu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kesaksian Allah itu diketahui, dibuktikan gitu. Kesaksian Allah bahwa Quran itu mukjizat itu adalah diketahui atau dibuktikan dengan apa? Bahwa Quran yang Allah turunkan kepadamu ini al-baligh bil fasahah, yang luar biasa dalam keindahan bahasanya. Al-baligh artinya luar biasa, fasahah dan balaghahnya. Ila haitsu, di mana haitsu, di mana ajazat awalul wal akhir, di mana orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Yang maksud siapa orang pertama dan akhir? Tentu yang dimaksud di sini adalah ahli fasahah dan balaghah. Kalau berkumpul, mereka semua berkumpul. Yang lama, yang baru semua berkumpul untuk menandingi, untuk membuat semisal Al-Quran, mereka tidak mampu. Nah, inilah bukti bahwa Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang tidak mampu ditiru oleh siapapun. Nah, ini buktinya Al-Quran. Tantangan Allah kepada mereka bukan satu kali. Pertama Allah tantang, kalau kamu tidak percaya Quran itu wahyu, tidak suci, mukjizat, bikin. Pertama tantangannya berarti patuh, apa itu? Bikinlah patuh juga aku, yang berumur itu. Bikin seperti Al-Quran, patuh ini seperti Al-Quran. Berarti Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Namun mereka tidak mampu. Nah, yang ditantang orang sembarangan, ahlul fasahah. Karena setiap mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul, mukjizat itu kebiasaannya itu sesuai dengan yang terkenal pada waktu itu. Mukjizat yang terkenal pada waktu zaman Rasul tersebut. Sebab yang tahu luar biasa itu bukan orang sembarangan. Sesuatu yang tahu luar biasa adalah yang tahu, yang punya ilmu itulah yang tahu kalau itu
biasa. Makanya mukjizat yang Allah berikan kepada tiap Rasul sesuai dengan yang kaprah yang diketahui pada masa itu. Contoh, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah pada waktu zaman Nabi Musa yang kaprah, yang terkenal, yang ngetren, yang ngetop pada waktu itu ilmu sihir. Sehingga Fir'aun banyak memelihara tukang apa? Sihir. Banyak memelihara tukang sihir. Allah berikan mukjizat untuk mengalahkan ilmu sihir. Kalau yang tahu itu luar biasa, yang punya ilmu sihir. Kalau orang yang tidak punya ilmu sihir tidak tahu luar biasa. Kita ini nggak tahu ilmu sihir. Ketika kita melihat tukang sulap, kita terheran-heran kok bisa gitu. Tapi kalau yang mengetahui hakikatnya itu bukan sihir, dari itu orang yang punya ilmu sihir. Oleh karena itu Allah Taala berikan mukjizat pada Nabi Musa, longgar. Allah Taala perintah Nabi Musa, alki maafi ini. Ini jauh sebelumnya Nabi Musa terlawan dengan tafsir. Sejak dari awal setelah Nabi Musa dilantik oleh Allah jadi Rasul, Allah sudah perintah Nabi Musa melempar. Jadi setelah Allah Ta'ala tanya, orang tilka biyaminika ya Musa, pada saat beliau ada di bukit Tur, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Allah kata dia sorry, ini tongkat saya. Atau kau alaiha wa akhristu biha ala ghanam wa liya biha ma'arifu. Ini tongkat saya. Padahal Allah Ta'ala tahu Nabi Musa memegang tongkat kepada tadi. Apa yang di tangan kananmu? Kata Musa, ini tongkat saya. Ada asalnya. Atau kau alaiha. Nah, ini tongkat saya gunakan untuk berkenan. Bukan karena Nabi Musa sudah tua, kagak. Jadi jangan sangka Nabi Musa berkenan lantaran Nabi Musa sudah tua, kan ada masih muda udah tahu kan berkenan. Nah, Habib Rizik kayak tongkat mau begitu lah. Aku sudah ala Nabi sampai itu tongkat ini aku gunakan untuk mengiring apa? Kambing. Benar Nabi Musa sudah ngamen kambing Nabi Shu'aib selama 10 tahun sebagai mahar mas kawinnya namun kambing Nabi Shu'aib bertuanya berapa? 10 tahun. Itulah tongkat yang dibawa. Sudah selesai bayar mahar mau pulang. Nah jalanan kalau apa? Aku gunakan buat ngamen kambing. Walia pihak Pak Ali Buro di samping itu banyak lagi keperluan yang lain. Masya Allah, Nabi Musa ditanya satu kalimat jawabannya banyak banget. Padahal pertanyaannya hanya apa yang ada di tanganmu. Kalau Nabi Musa hanya menjawab ini tongkatku udah cukup. Kenapa pakai lama-lama itu omongan? Ini pernah pada ini bisa dari Hafid waktu dia datang, dia pernah ada di sana di Masjid Anggulan Tahu. Ya, jadi Nabi kan pernah bersabda, ya, ulama umat kita ambiya Bani Israil. Ulama umat itu bagaikan Nabi Bani Israil. Jadi ulamanya, karena kan setelah Nabi wafat sudah nggak ada Nabi lagi. Ulama umat itu kedudukannya sampai sama seperti apa? Nah, Nabi Bani Israil. Ada yang nggak setuju, ada yang nggak setuju saudara itu, ada seorang Nabi Bani Israil nggak setuju. Masa dia ulama umat Muhammad seperti Nabi Bani Israil? Ini masa iya gitu kan? Siapa itu? Nabi Musa pada waktu Isra orang kan ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Muhammad, kok kamu bilang ulama umatku sama kedudukannya dengan Nabi Bani Israil? Masih sama. Berarti kamu merendahkan gitu. Akan merendahkan menjatuhin Bani Israil. Masih ulama kamu itu sama Bani Israil, Nabi Bani Israil.
Kata Nabi Muhammad, benar, aku yang bersabda benar. Iya benar. Nah, akhirnya itu Nabi Musa nanya, semua dari siapa itu? Semua dari siapa ulama umatku yang sama kedudukannya dengan Nabi siapa itu Nabi Musa? Nah, pada waktu itu ada Imam Ghazali. Ada Imam Ghazali. Ya Allah Maha Kuasa menghadirkan itu, menghadirkan Imam Ghazali. Spontan Nabi menunjuk ini orang ini yang kayak orang Israel ini seperti dia. Siapa itu yang ditunjuk oleh Nabi? Maka Nabi Musa penasaran, masih orang kayak model begini sama Bani Israil, sama Nabi Israil. Dia mau diuji dirinya. Nabi Musa mau menguji keilmuannya Imam Ghazali. Kok kenapa kamu jawab sama? Apa pertama kali pertanyaan Nabi Musa kepada Imam Ghazali? Man ismuka, itu mas muka. Mas muka pertama ditanya oleh Nabi Musa kepada Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ismu Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali. Langsung dibantah oleh Nabi Musa. Saya nanya namamu, kok kenapa kamu banyak ngomong? Kan saya nanya namamu, siapa namamu? Kok kamu jawab Muhammad Al-Ghazali. Seandainya kau bilang Muhammad itu kok kenapa kok? Muhammad Al-Ghazali. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, itu di depannya bacanya karangan Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, masih ya orang yang model begini kamu sampai ke saya? Saya tanya satu kata jawabannya masa orang yang model begini? Jadi padahal kan maksudnya ngobrol tadi, nama saya Muhammad, bapak saya Muhammad, kakek saya itu Muhammad, adalah itu Muhammad bin disingkat oleh Nabi Musa Muhammad Al-Ghazali. Nah, Nabi Musa ini gak paham kira-kira Musa orang yang berbeda sama saya. Akhirnya Nabi Musa nanya kepada Imam Ghazali. Kata Nabi Musa, saya nanya nama kamu, kenapa kamu jawab panjang lebar? Apa jawaban Nabi Musa? Kamu sendiri ditanya sama Tuhan, kamu sendiri yang nanya Allah. Mematil kalian ini kan Musa. Apa yang ada di tangan kamu, Musa? Kenapa kamu jawab juga banyak? Seandainya kamu jawab, ya sudah cukup. Ini adalah tongkat. Kenapa kamu berdiri? Atau kau alaiha wa akhudhu biha ala wa liyadbiha ma'ayu. Kamu sendiri ketika ditanya sama Allah satu kata, kamu jawabnya dong. Satu, kenapa kamu salahin saya? Nah, disitulah Nabi Musa mengakui keunggulan Imam Ghazali. Oh, pantas kalau begitu Muhammad itu mengatakan ulama itu sama seperti ulama ini, seperti Nabi tadi. Dan Nabi Musa itu ditanya apa yang ada di tangan kananmu, jawaban banyak lewat. Asalai atau kamalai, wa aku sudah ada benar, wajib mana ribu. Disitulah Nabi Musa mengakui kalau Imam Ghazali itu ilmunya luar biasa. Nah, sekarang mau tahu kenapa jawaban Nabi Musa dikatakan luar biasa. Ini di dalam ilmu balaghah, kalau ada orang mau ngomong, ya kan ilmu balaghah itu ilmu yang apa itu istilahnya? Ilmu yang apa ini? Ilmu yang sesuai dengan makom, ya, omongan yang sesuai dengan apa? Dengan makom. Dan balaghah. Kalau ente ngomong di sini, ya gimana caranya? Ngomong menghadapi orang ini, bagaimana caranya? Kalau sesuai dengan yang diharapkan, barulah dikatakan omongan itu apa? Balaghah. Kayak gitu.
ada yang omongan singkat, ada yang perlu omongan apa? Omongan panjang. Contoh, ya, kalau ente minta tolong sama orang, makomnya harus singkat, ada pahala. Itu kalau mau minta tolong orang jangan pakai panjang-panjang. Bisa-bisa rumahnya kedua. Tolong gitu aja. Nggak perlu nyebut faedah, nggak perlu. Tolong itu. Wahai bapak-bapak, wahai hadirin, aku mohon supaya engkau dapat menolong aku karena aku saat ini telah ditimpa golongan. Ini rumahnya dua. Ini berapa itu? Gitu ya. Nah, terkadang dalam satu makom perlu apa? Perlu banyak, perlu omongan yang panjang lebar. Nah, contohnya mana? Ini contoh yang dilakukan oleh Nabi Musa. Itu saya ingat waktu saya masih kecil dulu pernah belajar balaghah saya di Mekah dulu. Ya, balaghah di Mekah gitu. Madrasah ulum, madrasah saya asing. Kata guru saya, ya antara makom yang perlu untuk kita banyak ngomong itu, kami itu 6 bagi ijazah, yaitu at-takallum ma'al habib, ngomong sama sang kekasih, ngomong sama kalau ente ketemu cewek ente, ketemu sama pacar ente waktu ente masih muda, kira-kira ngomong singkat atau lama? Lama supaya lama ketemu. Kalau ketemu sama pacar gitu ya, ngomongnya singkat. Ya udah, nanti ketemunya sebentar. Mau gimana tuh? Mumpung ketemu supaya ketemunya agak lama. Omongan ini dia baik. Nah, inilah Nabi Musa alaihissalam. Mumpung Allah ngajak ngomong, bukan tanya itu. Ya itulah Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini dari mana tuh? Akhirnya sampai Al-Masawah. Jadi yang Allah tantang adalah siapa? Ada itu setiap mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sesuai dengan masa yang tren pada waktu itu. Nah, pada waktu zaman Nabi Musa yang tren itu waktu itu ilmu sihir. Allah bilang, wahai Musa, apa yang di tangan kanan kamu? Oh, tembak jadi udah. Nah, ini kata Allah, kamu dakwah Fir'aun dan anak buahnya Fir'aun pulang sama gitulah kira-kira saja. Kenapa Allah Ta'ala berikan mukjizat Musa lempar tongkatnya di ular untuk melawan tukang sihir? Karena yang mengetahui luar biasa itu yang punya ilmu sihir. Nah, terbukti saat dakwah sama Fir'aun. Kata Fir'aun, bapak angkat Nabi Musa, saya nggak percaya kamu itu utusan Allah. Mana buktinya? Kata Musa, nih buktinya, lempar ular dari ular. Oh, kata kalau itu sih saya juga banyak tulang-tulang sihir saja. Maukah kamu bertarung? Wah, pada Musa boleh. Kata Nabi Musa, kalau mau bertarung, pilih hari libur nasional. Tapi liburnya tidak ada. Kalau libur di lain, datang cuma setahun. Dan sekarangnya liburnya dipindahin. Kata Nabi Musa. Tapi memang dia namanya Yomosina. Hari itu semua orang pada menyaksikan menonton, termasuk Fir'aun. Acara sudah siap, kata Nabi Musa, ente dulu dah, ente ya menunjukkan kebiasaan ente apa. Akhirnya mereka itu melempar tambang, air, daripada dia apa? Udah masuk orang yang nonton berbiasa terkagum-kagum. Setelah mereka semua melakukan kemampuannya, barulah tiba saatnya Nabi Musa melempar tongkat. Jadi ular ini menelan semua ular-ular tukang sihir. Nah, yang luar biasa itu orang yang punya ilmu sihir. Kata mereka ini bukan sihir, karena sihir itu nggak mungkin dalam sihir. Ini yang tahu luar biasa siapa?
Bukan sihir, ini bukan sihir, nggak mungkin sihir kalau sihir. Oleh karena itu kalau kita menyantet, siapa ini Perdana Menteri saya? Benjamin Netanyahu. Ya. Susah kita paham saya santai aja. Nah, sihir setan. Nah, mereka temannya setan. Masa iya setan nyihir setan? Nah, gitu. Jadi sihir nggak mungkin lalu sihir. Jeruk nggak mungkin makan jeruk. Ini bukan sihir ini. Ya. Oh, inilah mukjizat. Oleh karena itu tukang sihir tunduk kepada Nabi Musa, langsung beriman. Yang tahu luar biasa orang yang punya ilmu. Nah itu waktu zaman Nabi Musa. Kemudian pada waktu zaman Nabi Isa yang terkenal ilmu kedokteran, maka Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Isa yang bisa mengalahkan semua ahli-ahli dokter. Apa itu? Ngobatin orang sakit. Nah kalau dokter kan diobati ini berproses, periksa dulu, kasih resep, terus obat, makan obat, bisa jadi berjodoh, bisa jadi apa? Nah, kalau nggak bisa diusahakan, usaha sembuh. Oh kata dokter, ini bukan ilmu dokter. Bahkan Nabi Isa dengan izin Allah bisa ngidupin orang mati, iya kan? Cuma saya enggak seperti tukang sihir. Kalau tukang sihir setelah waktu kehebatan Nabi Musa bisa langsung masuk Islam. Tapi para dokter waktu zaman Nabi Isa enggak masuk Islam. Nah yang terakhir Nabi Muhammad nih, saya ngomong mengenai Allah nantang mereka. Allah turunin Al-Quran karena yang tren pada waktu itu adalah ilmu Allah, ilmu Asoka. Oleh karena itu Allah berikan Nabi Muhammad mukjizat Quran untuk mengalahkan para ahli bahasa supaya mereka beriman. Makanya Allah tantang, bisakah? Nggak bisa. Akhirnya tuntun tantangan menjadi 10 surah. Contohnya satu Quran nggak mampu, ya. Akhirnya 10 lagi 10 berat. Waktu di asli surah 10 juga nggak bisa. Akhirnya turunnya tantangannya Pak tuh di suratin yang miskin, di surat yang wahidah, satu surat tadi. Padahal satu surat wahidah termasuk di surat Al-Kautsar. Yang boleh pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kautsar, wassalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal niru. Seperti surat Kautsar aja nggak mampu. Seharusnya mereka seperti tukang sihir harus beriman. Namun mereka itu tidak beriman. Nah itulah menunjukkan bahwa Quran ini luar biasa. Yang ditantang bukan orang sembarangan, tetapi ahlul faqih. Oleh karena itu benar firman Allah, lawi sama adil insu wal jinnu ala ayatu misli hadzal Quran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun semua umat manusia kumpul, ya, saling sokong menyokong, tolong menolong untuk menandingi pun akan bisa. Jadi kita kembali kepada tafsir kita, mana yang membuktikan bahwa Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Buktinya adalah mereka yang ditantang ahlul basar bahwa nggak mampu niru seperti apa. Itu buktinya. Ya. Kita dari sini hai su'ada dan awaluna wal akhiruna anu aradatin. Al-awalun, manusia yang awal sampai manusia akhir kumpul jadi satu, tak akan bisa menantang atau menandingi Al-Quran dari sudut fasaha dan balagha. Wal iman bimislihi, wal iman bimislihi, bahkan ada 5 mukjizat. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Ilharul mukjizat syahadatun yakunul mudda'i shadiqan. Allah memberikan mukjizat di mana tidak ada yang sanggup menandingi, itu sudah cukup menjadi dalil kalau yang dikasih mukjizat itu sebagai seorang rasul. Jadi kalau menurut saya mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul itu sama seperti zaman sekarang SK. Apa SK? Surat keputusan. Contoh, ada lurah ngaku lurah di suatu kampung. Penduduk kampung nggak akan percaya dia lurah kalau nggak ada apa ini SK dari camat yang mengangkat. Dia
ini sebagai apa? Itulah. Camat mau ngaku camat nggak akan diberi, nggak akan percaya sama orang kecamatan kalau dia tidak ada SK dari wali kota yang telah menunjuk dia camat dan sampai ke akhir terus. Demikian juga seorang rasul tidak diakui dia itu utusan Allah kalau nggak ada SK-nya. Mana SK-nya itu? Mujizat. Ya, kalau mau ada orang ngaku-ngaku rasul, mujizat mana? Nggak ada. Nah, itu rasul langsung. Nah, SK-nya nggak ada SK-nya. Jadi seakan-akan mujizat itu SK, tapi SK-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mujizat. Syahadatun yang mengundang salibun la jaramat tidak diragukan kalau memang ada mujizat tidak diragukan bahwa dia adalah benar-benar seorang rasul. Kalau Allah Ta'ala ini firman Allah Ta'ala tadi yang mengatakan kalau mujizat itu Quran itu dari aku. Kata Allah la ilaha illallah ya Muhammad bin Nubuwah, walaupun mereka tidak mengakui kamu, aku yang mengaku kamu itu sebagai nabi. Biwasitati adalah Quran. Aku benarkan kamu itu rasul aku melalui SK. Tuh SK yang aku kasih apa itu berupa Al-Quran. Alladzi anzala ma'alik. Anzala ilmi, yakni annahu ta'ala lama qala ketika Allah berfirman lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika bayyana sifatan dzalikal indah. Allah terangin Quran yang diturunkan itu sifatnya seperti apa? Sifatnya adalah Annahu ta'ala anzalahu bi'ilmin ta'amin wa hikmatin balighah. Quran yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, Allah turunkan bi'ilmin ta'amin, mengandung ilmu. Jadi kemujizatan Al-Quran, kehebatan Quran bukan hanya sudut keindahan, dari sudut ilmu kandungan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad adalah Nabi ummi, Nabi buta huruf yang tidak bisa tulis, tidak bisa baca, menyampaikan Quran yang luar biasa. Kandungan ilmu itulah mujizat. Ilmu, baik ilmu yang diketahui pada waktu zaman Rasul sendiri masih hidup, ataupun ilmu yang saat itu belum diketahui akhirnya terbukti setelah Rasul wafat. Bahkan ada ilmu kandungan Al-Quran yang baru saja diketahui oleh umat sekarang. Sudah 1400 tahun yang lalu baru ketahuan itu ilmu. Itulah ilmunya Al-Quran, menunjukkan bahwa itu wahyu. Saat Allah Ta'ala mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana, Allah bilang aku sanggup membuat ujung jari kamu. Maksudnya Allah mau bilang bahwa aku maha kuasa, aku ini Tuhanmu maha kuasa, sehingga aku sanggup membuat ujung jari. Jadi kalau menurut kita ini organ manusia yang paling apa? Organ anggota tubuh kita yang paling vital menurut kita kan? Jantung, hati, jantung. Kalau orang jantungnya sakit, masya Allah ya, wah ya sakit. Hati, apalagi saraf, saraf. Kalau sedang saraf itu aja lumpuh. Orang stroke kan bukan semua itu. Yang kusut hanya ada itu. Masya Allah. Berarti anggota manusia yang paling hebat apa itu? Saraf. Kenapa Allah nggak bilang ini? Kalau kamu tidak percaya dengan kekuasaanku, coba lihat. Aku sanggup membuat saraf kamu. Tidak sih. Aku sanggup membuat apa tadi? Jantung kamu. Masya Allah. Yang kerja tidak ada henti-hentinya siapa memompa darah. Aku sanggup membuat ginjal kamu. Dalam sampai sekarang ini nggak ada orang yang sanggup buat ginjal. Kalau ada orang yang ginjalnya bermasalah dua-duanya, nah itu tidak lah. Karena belum ada pabrik ginjal. Nggak usah itu lah. Darah tidak ada. Ada manusia yang kira-kira
Masya Allah, kalau nggak ada darah mintanya di BFI. Bukan BFI itu punya pabrik darah, ini boleh darah orang. Minta juga. Tentu menurut kita yang vital itu, kenapa Allah mengatakan aku sanggup buat darah, aku sanggup buat jantung? Justru yang Allah bilang apa? Ujung jari, kan gitu. Seharusnya kita umat Islam nih yang meneliti, kenapa ya? Gitu masih kita. Namun kita baca Quran tidak dalam semakin aja. Baca Quran ini seluruh kalau nggak salah ada seluruh orang malah pandina kita baca lewat nggak pernah terlintas dalam pikiran kita kenapa Allah bilang belum. Kita yang mati sampai harusnya, tapi kita nggak pernah mikir kerjanya tidur mulu. Nanti baru mikir, wah, bagaimana mau mikir? Itu kan yang mikir, masa orang kafir yang mikir. Mereka teliti apa yang ada di ujung jari. Wah, akhirnya ketemu sidik jari. Allah mampu membuat sidik jari. Goretan-goretan gak ada yang satu, gak ada yang sama satu dengan yang lain. Padahal hanya goret-goretan doang. Goretan intel lain sama goretan. Padahal manusia di dunia ini gak bisa kita itu. Goretan-goretan yang kita punya ini gak sama. Itulah yang dikatakan sedikit. Setelah ditemukan barulah ini dijadikan identitas. Mau bikin KTP mesti apa? Jempol. Kalau sekarang mau jual tanah di jempol juga. Padahal sudah ada tanda tangan, tidak pakai jempol juga. Mau bikin paspor pakai, baru ini. Mau bikin SIM pakai, masa apa yang jempol? Itulah ilmu yang ada di Al-Quran yang baru saja ditemukan. Karena Al-Quran dari dulu udah ngomong, namun kita nggak pernah meneliti. Itulah apa itu? Kelalaian kita sebagai hamba Allah yang diturunkan Al-Quran. Bala qadirina ala an nusawwir banana. Anda hubiyami, yakni anahu ta'ala lama qala lakin lau yashadu bima unzila anta ilaika bayana sifata dzalika insan wa huwa anahu ta'ala antara ilmin wa hikmatin balighah. Tuh isi Al-Quran. Samping dia itu bahasanya luar biasa, di samping itu mengandung ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu tuntunan hidup atau ilmu pengetahuan dunia. Wakil mana ada yang mana begini dan tafsir ini. Inilah keistimewaan tafsir Khalid, tidak hanya satu tafsir. Ada lagi tafsir berikut, andalahu wa ma'alimun bi'adaka ahlul bi'idhari alaih. Allah turunin Quran, Allah itu tahu kalau engkau wahai Muhammad yang layak. Engkaulah satu-satunya manusia yang layak diturunin Al-Quran. Wa annaka muballighuhu ila ibadihi. Karena Allah Ta'ala tahu hanya Muhammad lah yang nanti akan menyampaikan Quran itu kepada siapa? Kepada hamba Allah umat. Ada lagi tafsiran terakhir. Ila manahu andalahu bima alima min masalihi ibadihi fi indari alih. Allah turunin Quran karena Allah Ta'ala tahu bahwa Quran itu membawa kemaslahatan bagi hamba-hambanya yang Allah turunkan kepada. Nah itulah beberapa penafsiran tentang andalahu ini. Artinya wal malaikatu yashhadun. Di samping Allah yang menyaksikan Muhammad itu sebagai utusannya, dibuktikan dengan Quran, disaksikan kebenaran ini oleh semua malaikat. Ya Allah andala alaika wa yashhaduna bi tasdiqika, dan malaikat ikut menyaksikan kebenaranmu sebagai Rasul. Wa inna ma ulimat syahadatul malaikat. Nah, dari mana malaikat mengetahui kalau Nabi Muhammad itu benar sebagai Rasul? Dari mana malaikat tahu? Kalau yang tadi kan tahunya dari Al-Quran. Nah, kalau malaikat dari mana? Li'anna Allah Ta'ala idza syahida bi syai'in syahidatil malaikatu bidzalika.
Karena apabila Allah Ta'ala sudah menyaksikan kebenaran Muhammad sebagai Rasul, otomatis malaikat pun ikut serta menyaksikan. Kan inna Allah wa malaikatahu yusholluna, karena Allah Ta'ala bersalawat maka malaikat pun semua ikut. Nah, dari situlah malaikat tahu kalau Muhammad itu benar, karena Allah Ta'ala sendiri menyaksikan. Baik, waqad sabata anna Allah yashhadu bi annahu anzalahu bi ilmi fadzalika malaikatu yashhaduna bidzalik. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan wa kafa billahi syahida. Kalau kita belajar nahwu ini, i'rab ini Allah berkuati. Apa itu fi'lun madhi? Fi'lun madhi alam arti muqaddarin alam alif mana min bulan azur. Bila al-bahr jadi zaid. Al-Budan Zaid Allah hilang berjalalah menyeluruh lakon orang mahal lakon jalalah lapasnya majul tapi mahalnya mampu. Kenapa jadi mahal daripada apa? Mahalnya apa? Oh ini istilah ini mahalnya apa? Hindarkan karena ingin berujar Zaid. Jadi majul lakon orang mahal di mahalin asli main, di mahalin profil main. Nah kemudian syahidat kami Allah menyaksikan, ya, Allah Ta'ala yang menyaksikan Muhammad itu sebagai utusan. Yakni hasbuka ya Muhammad, cukuplah wahai Muhammad yang menyaksikan Allah. Walaupun Yahudi itu nggak menyaksikan, umatmu nggak menyaksikan, orang kafir nggak menyaksikan. Wa kafa billahi syahidan. Wa illam yashhad ma'hu ahadun ghairuhu, seandainya makhluk manusia tidak ada satu pun yang membenarkan, cukup Allah Ta'ala yang membenarkan. Tapi tasna, ini kata-kata ini hiburan. Kata-kata wa kafa billahi syahidan hiburan. Kan hiburan. Kan artinya itu sedih, nggak ada orang yang percaya, gitu kan sedih. Nggak ada yang percaya pada saya. Allah bilang nggak usah takut. Seandainya manusia nggak ada yang percaya satu pun, cukup saya yang mengakui. Itu kan hiburannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syahadati ahli kitab ya, syahadati ahli kitab walaupun ahli kitab tidak menyaksikan, Allah yang menyaksikan. Baik Allah yashhadu lahu wa malaikatuhu la yu'minuna para malaikat. Kemudian innalladzina kafaru, insya Allah kita lanjutkan